berjudul 20 tahun Century Girl ini berlatarkan kehidupan di tahun 1999, yang mana orang-orang berkomunikasi masih lewat warung telepon. Diawali dari seorang gadis yang bernama Bora memarahi sahabatnya yang tidak jadi berangkat ke luar negeri untuk operasi jantung. Sahabat Bora bernama Yondo menceritakan kepada Bora bahwa ia sedang jatuh cinta dengan seorang pria bernama Bak Hyun Jin yang tidak sengaja bertemu di toko pakaian milik ibu Yondo. Yondo membatalkan keberangkatannya karena ia takut tidak bisa bertemu lagi dengan cowok yang bernama Bak Hyun Jin. Bora pun memiliki ide agar Yondo tetap mengetahui tentang Bak Hyun Jin dari jauh, asalkan Yondo tetap pergi operasi ke luar negeri. Bora akan mencari tahu semua hal yang ingin Yondo ketahui tentang Bak Hyun Jin. Dimulailah dengan Bora yang naik bus mengetahui jika pria di depannya bernama Bak Hyun Jin dari bajunya, lalu mengikuti kemanapun Bak Hyun Jin yang selalu bersama sahabatnya yang bernama Pang Won Hon. Bora menyelidiki dari di mana Bak Hyun Jin tinggal, minuman kesukaan Bak Hyun Jin, nomor sepatu Bak Hyun Jin, tinggi badannya, semua ditulis oleh Bora. Hingga ia nekat untuk menelpon satu persatu orang yang ada di buku telepon dengan tujuan untuk menghubungi Bak Hyun Jin. Bora menyamar sebagai lembaga riset. Namun beberapa kali Bora salah orang, hingga akhirnya orang yang jadi sasarannya, yaitu Bak Hyun Jin, menjawab pertanyaannya tentang lagu yang ia sukai. Padahal itu bukanlah Bak Hyun Jin, melainkan Pang Won Ho. Pang Won Ho dan Bora adalah satu grup peziarah di sekolahnya. Won Ho pun menanyakan kepada Bora apakah ia yang menelpon Bak Hyun Jin tadi malam. Namun Bora mengelak dan tidak mengakuinya. Namun akhirnya ia ketahuan juga bahwa ia adalah orang yang menelpon Bak Hyun Jin semalam. Pengusaha tidak akan mengadukan Bora kepada Bak Hyun Jin dengan syarat Bora meminjamkan sebuah CD film yang ingin Won Ho tonton. Orang tua Bora memang memiliki tempat penyewaan CD. Bora pun diam-diam mengambilnya karena CD itu dilarang ditonton oleh anak di bawah umur. Karena CD itulah Bora dihukum oleh gurunya karena ketahuan membawa CD dewasa ke sekolahnya. Won Ho pun mengambil CD tersebut dari tangan Bora. Suatu hari Bora menyelamatkan Hyun Jin dari orang yang ingin melemparkan botol kepada Hyun Jin, hingga membuat kaki Bora terluka dan memakai tongkat untuk sementara waktu. Suatu hari Won Ho membantu Bora untuk mengganti perban di kakinya. Bora pun mulai merasakan getaran-getaran aneh di hatinya. Ia mulai jatuh cinta dengan Won Ho. Sedangkan Won Ho yang diam-diam juga menyukai Bora menahan perasaannya saat melihat Hyun Jin dan Bora yang dekat. Karena Won Ho mengira jika Bora menyukai Hyun Jin. Karena selalu penasaran dengan Hyun Jin. Hingga suatu hari Bora yang mabuk mengungkapkan perasaannya kepada Won Ho. Namun esok harinya ia lupa akan apa yang ia katakan kepada Won Ho. Bak Hyun Jin yang mengira jika Bora menyukainya karena telah menolongnya dari orang yang mau melemparkan botol kepadanya, mengungkapkan perasaannya kepada Bora. Namun Bora berkata hal yang aneh seperti bahwa kentutnya mirip lagu anak-anak. Hyun Jin yang tidak peka dengan apa yang dimaksud Bora semalam
mengira jika Bora mencintainya sepenuh hati, yang membuat Bora marah. Wonho yang dari jauh memperhatikan mereka mengetahui selama ini jika Bora tidak mencintai Baek Hyunjin. Bora juga selalu memperhatikan Peng Wonho dari jauh. Hingga pada suatu hari, Peng Wonho menunjukkan kepada Bora bahwa ia besok akan mulai bekerja di dekat rumah Bora. Bora pun selalu memperhatikan Peng Wonho yang sedang bekerja, walaupun masih malu-malu. Suatu hari, Wonho mengajak Bora untuk memetik buah pir tepat di depan rumahnya dahulu sebelum ayah dan ibunya bercerai. Bora terlihat sangat senang saat melihat buah pir, langsung memetiknya dan memberikan kepada Wonho. Mereka pun menghabiskan waktu bersama di bawah pohon prem sambil memakan buah prem. Mereka juga merencanakan akan pergi ke bioskop bersama saat akhir pekan nanti. Namun Wonho yang baru balik dari luar negeri setelah menjalani operasi jantung merubah segalanya. Setelah Wonho memperlihatkan foto yang menunjukkan jika Wonho menyukai Peng Wonho, Bora hanya terdiam saat melihat foto itu. Semenjak saat itu, Bora mulai menjauhi Peng Wonho. Dan pada saat Bora ingin menceritakan kepada Yondo apa yang sebenarnya terjadi, melihat bekas luka operasi pada dada Yondo membuat Bora tidak tega untuk memberitahu yang sebenarnya kepada Yondo. Wonho yang sudah memegang tiket nonton untuk ia dan Bora sedang menunggu Bora datang. Namun yang datang bukanlah Bora, melainkan Yondo, dengan alasan jika Bora sedang membantu orang tuanya. Wonho pun menemui Bora dan memberikan sebuah alat komunikasi untuk mereka berdua. Namun Bora mengatakan jika ia sengaja tidak datang karena tidak menyukai Peng Wonho. Wonho yang ingin menyampaikan perasaannya lewat surat yang ia tulis akhirnya terbuang sia-sia. Sejak saat itu mereka sudah tidak saling bicara lagi. Suatu hari mereka bersama pergi ke sebuah wahana permainan. Bora selalu berusaha untuk membuat Yondo dan Wonho dekat. Namun yang namanya perasaan tidak bisa dibohongi. Dari mata Wonho saat ia melihat Bora. Hingga Wonho yang ingin naik wahana yang tinggi padahal ia sangat takut dengan ketinggian. Ia melakukan itu karena ingin berdua dengan Bora. Sedangkan Yondo baru mengetahui dari Baek Hyunjin jika Bora dan Wonho saling menyukai. Hal itulah yang membuat Yondo marah kepada Bora karena tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Yondo. Wonho yang ke rumah Bora sebelum berangkat ke luar negeri, namun rumah Bora sedang tidak ada orang. Karena Bora dan orang tuanya menemani adiknya yang sedang sakit. Wonho mencoba menghubungi Bora, namun Bora tidak mengetahui jika Wonho menghubunginya. Akhirnya mereka bertemu di detik-detik terakhir Wonho akan pergi. Bora mengungkapkan perasaannya bahwa ia mencintai Wonho. Wonho pun berjanji bahwa ia akan segera kembali. Semenjak saat itu mereka sering mengirimkan pesan. Bora belajar dengan baik agar bisa kuliah di universitas yang sama dengan Wonho. Setelah Bora dinyatakan lulus di universitas yang sama dengan Wonho, namun Wonho tiba-tiba tidak ada kabar. Bora perlahan-lahan mulai melupakan Wonho. Dan pada suatu hari, dan rasa kecewa Bora yang sudah tidak tertahankan dilampiaskannya dengan menelpon nomor HP Wonho yang sudah tidak aktif.
Bora berkata bahwa ia akan melupakan Pang Won-ho. Bora pun menjalani hidupnya tanpa memikirkan Won-ho lagi. Setelah sekian lama, ayah Bora mendapatkan sebuah paket yang berisi undangan pameran media seni dan menghubungi Bora untuk memberitahu tentang pameran tersebut. Bora pun datang ke pameran tersebut dan ia terdiam saat melihat di layar bahwa Pang Won-ho sudah lama meninggal. Ternyata pameran tersebut dibuat oleh adik Won-ho yang ingin menyampaikan kepada Bora lewat acara tersebut. Bora berkata jika bukan karena pameran tersebut, mungkin ia akan membenci Won-ho. Bora menonton rekaman yang direkam Won-ho dahulu, berisi video-video yang membuat Bora tertawa, hingga video yang berisi rekaman video Won-ho yang membuat Bora menangis. Akhirnya ceritanya berakhir sad ending.